Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa bawal wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratal mustaqim wansurna wa najjina minal qawmil zalimin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita bersama-sama dapat lagi hadir bersama di tempat ini dalam acara amaliyah bersama langsung mengadakan majelis taklim. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan seperti ini akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita melanjutkan bacaan kita pada pertemuan pada malam minggu yang lalu. Semalam kita sudah membicarakan bahwa di saat kita memasuki sholat, ujarnya kita harus berperasaan dengan penuh semangat, hati rasa gembira. Kenapa kita disuruh dengan bersemangat memasuki awal sholat? Karena kita mengetahui bahwasanya sembahyang itu bukan hanya sekedar kewajiban kita atau perintah Allah, tetapi sembahyang itu adalah merupakan sarana kita untuk memperoleh keberuntungan, baik keberuntungan dunia apalagi keberuntungan akhirat. Makanya di dalam panggilan sholat apabila azan berkumandang kita dengar hayya 'alas sholat, mari kita sholat. Disambung lagi dengan kalimat hayya 'alal falah, mari kita meraih keberuntungan. Kenapa? Karena dengan sholat ini orang akan beroleh keberuntungan, baik keberuntungan dunia atau keberuntungan akhirat, asal sholatnya ini benar dikerjakan menurut syarat dan rukunnya, ditambah ada kehusukan serta keikhlasan hati. Nah, terkadang ada mempunyai pikiran. Menurut keterangan kan sholat itu apabila kita kerjakan dijanjikan kita akan memperoleh keberuntungan. Apalagi sholat itu kalau dikerjakan dengan khusyuk, Allah menjanjikan sungguh beruntung orang-orang yang beriman dalam keadaan sholat dengan keadaan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyu'un. Arti sungguh beruntung, pasti keberuntungan. Pasti beruntung orang-orang yang beriman yang dalam sholatnya dengan keadaan khusyuk. Lalu terkadang orang punya pikiran, sedangkan sholat itu dijanjikan Allah akan memperoleh keberuntungan. Di lain ayat sembahyang itu bisa mencegah orang dari perbuatan keji munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan berguna mencegah orang dari perbuatan keji munkar, kalau yang ada baik. Nah, lalu terkadang ada pertanyaan, kenapa sebahagian orang itu sembahyang tidak jangkal aja, tapi gawian yang ada baik karena kalau meninggalkan. Nah, kalau uang punya kita dalam keadaan umum, tapi penyembahyan aja. Selain itu pulang berusaha lima sore hidupin miskin maka penyembahyan. Nah, apakah dusta Allah dengan firman-Nya? Enggak, Tuhan tidak ada pernah berdusta. Rasul tidak pernah berdusta. Kenapa mati
kayak itu. Nah, bukan Tuhan yang salah, bukan Rasul yang salah. Berarti kita harus sadar, kenapa dengan sembahyang kita belum merasakan keberuntungan bermacam-macam. Berarti di sini sembahyang yang kita kerjakan itu masih terdapat banyak kekeliruan. Masih banyak terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasul. Nah, jadi bukan Tuhan ingkar janji, karena berarti sembahyang yang kita kerjakan itu belum begitu baik. Apa di arah keikhlasannya kah kurang, atau di arah kehusukannya kah kurang? Nah, itu. Sehingga keberuntungan yang dijanjikan oleh Allah itu kita belum merasakan. Sedangkan sembahyang terus kita kerja, nah kita harus sadar berarti sembahyang kita masih ada terdapat kekurangan atau kekeliruan. Nah, oleh sebab itu, karena kita meyakini bahwa sembahyang itu adalah sesuatu atau sarana untuk memperoleh keberuntungan, kita masuk dengan sembahyang itu dengan perasaan bersemangat, hati gembira. Hanya seterusnya pula wasunna fiha fi salatihi kulliha khusyu'un bi qalbi. Sunat pulang di dalam sembahyang ini dengan semalam hati yang khusyuk bikalbi dengan hati. Kayak apa khusyuk dengan hati? Gambarannya bi alla yahdura fihi ghaira ma huwa fihi, dengan bahwasanya seseorang tidak menghadirkan di dalam hatinya sesuatu yang lain selain apa yang ia kerjakan. Nah, itu khusyuk dengan hati. Di waktu kita sembahyang dalam hati ini kadang ada urusan lain selain memperhatikan apa yang dikerja, selain memperhatikan apa yang dibaca. Nah, lalu kehusukan hati ini menjadi kita tidak ada sesuatu yang kita hadirkan di dalam hati selain kita memperhatikan apa yang kita gawe, apa yang kita kerjakan. Nah, itu gambar khusyuk dengan hati. Wa in ta'allaqa bil akhirat, sekalipun sesuatu itu berkaitan lawan urusan akhirat, jangan diingatkan. Contohnya di sini punya keingatan lawan neraka, keingatan lawan surga, apa segala, padahal urusan itu akhirat. Tapi di dalam sembahyang jangan diingatkan lagi itu. Nah, jangan diingatkan ini. Wujud-wujud dalam hati apa yang kita kerja itu yang perhatikan, apa yang dibaca itu yang diperhatikan. Nah, itu khusyuk dengan hati. Hanya wabijawarihi, khusyuk pulang dengan anggota. Hati khusyuk, anggota khusyuk. Gambaran khusyuk dengan anggota bi alla ya'basa bi adiha, dengan bahwasanya seseorang tidak akan main-main dengan sesuatu salah satu anggota itu. Dengan bahwasanya seseorang tidak main-main dengan salah satu anggota itu. Nah, jadi khusyuk dengan hati, khusyuk dengan anggota. Khusyuk dengan hati, jangan ada sesuatu dalam hati kita selain urusan sembahyang yang kita gawe. Khusyuk dengan anggota jangan menggawi sesuatu yang ada kaitannya dalam sembahyang. Jujur. Nah, tangan jangan pati bergerak-gerak, awak jangan kita ayun-ayun, apalagi batis dan lupa angkat apa mengangkat. Nah, sambil membagimu dalam tapih dalam sembahyang, sambil membagi kupiah, itu jangan. Nah, khusyuk dengan anggota, jangan mengerjakan sesuatu anggota yang tidak ada kaitannya dengan gerakan-gerakan sholat. Nah, sebagai itu. Sebabnya di sini Allah jadinya wazalika lisana illahi ta'ala fi kitabihil ajiz ala fa'ilihi. Karena hal itu orang yang sholat dengan khusyuk, Allah memuji pada kitabnya yang mulia bagi orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Tuhan memuji pada aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman yang sholatnya dalam keadaan khusyuk. Nah, itu. Hanya waliin tipai sawabi sholati biin tipaihi kama dalat alaihi hadisus sahih. Karena hilangnya waliin tipai sawabi sholat, dan karena hilangnya nilai sembahyang, pahala sembahyang,
dengan hilangnya khusyukan. Sebabnya ujarnya kenapa disuruh khusyuk dalam sembahyang? Karena apabila khusyukan ini hilang, pahala sembahyang itu juga hilang. Tapi untuk sembahyangnya masih sah. Nah itu, sembahyangnya masih sah. Tapi nilai dari sembahyang itu terhapus, hilang apabila khusyukan hati ini hilang. Nah semacam ini. Hanya wali anna lana wajhan ihtarahu jam'un annahu syartun lisihhatis salat. Dan bagi kita ada sesuatu pendapat yang memilih pendapat itu sebahagian para ulama, di antaranya Imam Ghazali rahimahullah. Beliau itu berpendapat annahu syartun lisihhatis salat, bahwasanya khusyuk itu adalah syarat untuk sahnya sembahyang. Itu pendapat Imam Ghazali dan pengikut-pengikut beliau. Khusyuk itu syarat sahnya. Artinya bila hati kada khusyuk dalam sembahyang, berarti sembahyang itu kada sah. Nah ini bagi Imam Ghazali, orang-orang ahli sufi, ahli tasawuf. Begitu juga pengikut-pengikut Imam Ghazali, bila ada khusyukan dalam sembahyang, sudah sembahyang itu kada sah. Untuk ada pendapat di atas tadi yang memadahkan bahwasanya khusyuk itu hanya syarat untuk mendapati nilai-nilai sembahyang. Sembahyangnya tetap sah, cuma pahala terhapus. Nah, kalau Imam Ghazali keras, bila ada khusyuk ada sah. Jangan ibaratnya para ulama berpendapat hanya Ghazali ini berkenaan, barangkali banyak ada sah sembahyang kita. Karena hati kita banyak lepas. Nah itu semacam ini. Nah inilah jadi kita nanti ikhtilaf ulama rahmatullah para ulama itu terhormat bagi kita. Untuk ada nangkanya. Cuma jangan beruntung pendapat ulama ada nangkanya itu lalu kita mensepilikan, jangan. Nah walaupun ada pendapat ulama bahwasanya khusyuk itu hanya syarat untuk mendapati nilai sembahyang. Bila ada khusyuk sembahyang tetap sah, tapi nilai terhapus. Kalau dijual kita rugi kalau. Nah rugi kita. Nah, hanya sekadar lulus kewajiban tapi nilai kadang-kadang. Nah di dalam hidup ini kita perlu mencari nilai-nilai kebaikan, itu perlu dicari. Nah jadi kita usahakan kayak apa hati kita ini di dalam sembahyang supaya khusyuk, biar biasa kita konsentrasi dengan apa yang dikerjakan. Nah sebenarnya. Nah jadi kewajiban itu bukan hanya sekadar kita kerjakan untuk meluruskan kewajiban sembahyang itu kewajiban, tapi kita perlu mencari nilai-nilai kebaikan di dalam hidup. Nah, kayak apa caranya jadi untuk mengkhusyukkan hati ini kayak apa? Nah, memang sambatannya mudah. Tapi di dalam mempraktikkannya ini memang cukup berat. Nah, berat masalah khusyuk ini kan khusyuknya itu khusyuk hati ini. Khusyuk hati. Nah, ya kalau menyambat jangan aja. Sembahyang harus khusyuk, nyaman. Tapi di dalam mempraktekkannya ini ya berat, karena ini menyangkut masalah urusan hati. Karena kurangnya pengenalan kita kepada Allah, kurangnya makrifah kita lawan Tuhan, dan disitulah hati kita ini terkadang banyak gangguan di dalam kita mengerjakan sembahyang. Jadi bahasa agama banyak waswis. Nah, banyak waswis. Hanya wa mimma yahsulul khuswa istihdaruhu annahu baina yadayhi malakil muluk alladhi ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa yunaji. Sebahagian daripada qiyat yang bisa menghasilkan khusyuk. Nah, apa sebahagian qiyatnya, caranya supaya hati kita ini bisa khusyuk. Istihdaruhu, seseorang berperasaan, menghadirkan di dalam perasaan annahu baina yadai mulkil muluki, ia berdiri di depan raja dari segala raja. Kita sembahyang ini, kita pun merasakan di dalam perasaan kita bahwa kita berdiri di depan raja dari segala raja. Nah, ini.
Alladzi ya'lamu sirra wa akhfa, yang ia mengetahui sesuatu yang tersembunyi dan yang sangat terselinap di dalam lubuk hati kita. Wa huwa yunajihi, dan seseorang sedang munajat dengan ia. Nah, ini satu jenis kiat pertama. Waktu kita berdiri di dalam sembahyang, kita menanamkan dalam perasaan bahwa kita ini berdiri di depan Sang Maharaja. Yang raja itu selalu memandang kepada kita, bukan saja memandang secara lahiriah, tapi ia mengetahui apa aja yang terselinap di dalam hati kita, diketahui. Nah, bila orang kawal menanamkan perasaan yang kayak gini, takutan dan macam-macam. Dalam hati yang lain itu takutan, karena Tuhan selalu memandang ke dalam hati. Nah, makanya di sini ketika ditanya Rasul tentang masalah ihsan, Rasul menjawab, yang namanya ihsan itu ya Rasul, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu ya Rasul, kamu menyembah Allah. Di dalam menyembah Allah seakan-akan kamu melihat, seakan-akan kamu melihat. Apabila ada mungkin fa illam takun, apabila kamu tidak mungkin fa innahu yarak, yakinakan bahwa ia melihat kamu. Nah, tempat saya kayak itu. Namun kita seakan-akan memandang Allah, kita tidak tahu karena kita kurang ilmu ma'rifah dengan Tuhan. Nah, kita terpaksa yang kedua, tanamkan dalam keyakinan bahwa Tuhan itu selalu memandang kepada kita. Sampai apa yang tersembunyi di dalam hati kita tetap dipandang, dilihat, diketahui oleh Allah. Nah, di dalam sembahyang kita berdiri di depan orang yang sangat mengetahui ini. Nah, jadinya ini tanamkan dalam perasaan, sebabnya ini adalah salah satu cara untuk membawa kepada khusyuk. Nah, misalnya kan duduk berhadapan lawan bupati, dia bupati, ada bani kamar yang menkulih kiri kanan tumak ada bani, tersagana awak, karena kita berperasaan kewibawaannya bupati itu. Nah, karena kita ada wali nang kulih kiri kulih kanan pondok tinggal ada wali, nah hanya bupati. Nah, ini Sang Maharaja, raja dari segala raja. Walaupun ia tidak bisa dilihat dengan mata kita, tapi kita yakini dengan perasaan batin bahwa ia memandang kepada kita, memandang kepada Allah. Nah, karena inilah Tuhan yang berhak untuk mengadakan nilai sembahyang seseorang, itu Tuhan yang menilai. Nah, manusia kada tahu. Kita biar begadang di sembahyang lawan kawan berdua. Nah, kada tahu kita di hati kawan ini bertampil ke lain, hatinya kada tahu. Nah, bagus saja kelihatannya kada bergerak-gerak, tapi hatinya belum tentu lagi. Nah, jadi manusia kada tahu menilai sembahyang seseorang. Tapi Allah Ta'ala, karena ia mengetahui sampai ke dalam hati kita, maka Tuhan yang menilai. Karena Allah yang menilai, ia pula yang memberikan nilai-nilai daripada sembahyang itu. Nah, aku jadi Tuhan selalu berhadap. Nah, aku selalu berhadap kepada kamu, selama kamu juga berhadap kepada aku. Tapi bila kita berpaling dari Allah, aku jadi Tuhan berpaling juga. Nah, bila kita selalu rusuk dengan Tuhan, Tuhan selalu mengadakan penilaian. Nah, memperhatikan dengan sholat kita. Tapi apabila kita berpaling hati dengan Tuhan, Tuhan akan berikan penilaian lagi. Nah, semacam itu. Makanya sembahyang kita itu semalam, di mana ada arah kehusukan, di situ yang ada nilai. Di arah yang tidak ada husuknya, nilainya terhapus. Nah, terhapus nilainya. Nah, jadi kita akui, kita sadari sembahyang kita tuh ya kayak itu, penjahitnya kaset tuh bersandar-sandar. Nah, dan ada suaranya, dan hilang, dan hilang. Karena hati kita ini kadang santan dalam kehukuman. Nah, tapi kadang kemana amal layang. Tapi kita sadar bahwa perlu memulihkan. Nah, karena hilang pulang, nah itulah. Jadi Tuhan tuh memberikan nilai terhadap ibadah sholat seseorang, di mana ada yang ada kehusukan, di situ ada nilai. Di arah yang tidak ada husuk, di situ nilai terhapus. Nah, semacam itu. Nah, jadi kiat pertama tadi untuk membawa kehusukan, seseorang harus menanamkan dari perasaannya
bahwa ia itu berdiri di depan sang maharaja, yang ia mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati kita, dan orang yang salat itu sedang munajat dengan sang maharaja. Nah, sahabatnya. Hanya yang kedua, wa tadabburu qiraatin ay ta'ammuli ma'aniha. Yang kedua yang bisa membawa kepada kehusukan ini tadabburu qiraah. Mentadabburi, memikirkan, merenungi bacaan. Nah, memikirkan, merenungi segala bacaan yang kita baca di dalam sembahyang itu. Nah, ini kadang-kadang kita mentadabburi, merenungi, memikirkan apa yang kita baca, kita kadang-kadang. Nah, kecuali kita harus tahu dulu arti apa yang kita baca itu. Nah, apabila kita kadang mengetahui arti daripada apa yang kita baca, kita kadang-kadang mentadabburi, kadang-kadang merenungi, kadang-kadang memikirkan apa yang dibaca mulut nih kadang-kadang. Nah, jadi untuk mentadabburi, merenungi, memikirkan apa yang dibaca, orang itu harus tahu dulu arti apa yang dibaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya kan kayak itu. Nah, apa tujuannya itu? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita sadar kita ini seorang makhluk hidup ini karena kasih sayangnya Allah. Tuhan bersifat rahman, pengasih. Tuhan mengasihi makhluknya ini dengan memberikan berbagai macam nikmat. Tuhan itu mengasihi makhluknya dengan memberikan berbagai macam nikmat. Kemudian Tuhan menyayangi makhluknya dengan memberikan rahmat. Jadi pengasih penyayang Tuhan ini. Kalau pengasih Tuhan mengasihi makhluk dengan memberikan nikmat, sehingga ada pandang bulu, nang beriman kanan kada, kanan durhaka, kanan maksiat, kanan taat, kanan kafir, samanyaan dikasihi oleh Allah. Dengan apa Tuhan mengasihi? Dengan memberikan nikmat. Samanyaan dapat nikmat Allah. Nah, kemudian Tuhan Maha Penyayang. Bukan semua makhluk bisa jadi Tuhan. Nah, gitu. Tuhan menyayangi dengan rahmatnya. Yang mendapat sayangan Tuhan hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman. Nah, jadi yang mendapat sifat rahmatnya Allah ini semua makhluk, tapi sifat rahimnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi mengasihi dengan memberikan nikmat, menyayangi dengan memberikan rahmat. Sehingga orang-orang yang akan beriman itu sudah mendapat rahmat hidupnya. Nah, mendapat rahmat itu cuma orang beriman. Orang yang tidak beriman kepada Allah tidak mendapat rahmat. Andai kata Tuhan itu ada bersifat rahmat, hanya rahim saja. Ada bersifat rahmat, rahim saja. Penyayang saja. Ada kala hidup orang-orang yang ada beriman. Jangan kali misalnya kan sekitis air untuk minum dari Tuhan. Jakai ibaratnya Tuhan itu ada bersifat rahman, cuma rahim. Nah, karena Tuhan bersifat rahman, samanyaan makhluknya mendapat rahman Allah. Tuhan menyayangi, mengasihi dengan memberikan nikmat. Sebenarnya dapat nikmat. Malah terkadang orang yang kafir dapat lebih nikmat hidupnya daripada kita ini. Nah, tapi rahimnya Allah, penyayangnya Allah, sifat rahim itu kan diberikan kepada orang yang beriman. Tuhan menyayangi dengan memberikan rahmat. Orang beriman saja ada rahmat. Nah, kada beriman ada pada rahmat Allah. Jangan kali Tuhan berikan rahmat kita hanya mendoakan kada ada bulihakan. Doakan orang kada beriman supaya ada rahmat kada ada bulihakan. Yang memberi salam, assalamualaikum ya Pak kira sekarang misalnya lawan kita, jangan dijawab-jawab. Nah, ada boleh menjawab kalau kita sudah tahu. Karena kan jawaban salam itu doa supaya ada rahmat. Sini memberi salam, bisa beri salam juga. Nah, mau kasih juga. Assalamualaikum. Nah, kayak apa kita sudah tahu muslim. Jangan dijawab-jawab. Berendah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang menjawab assalamualaikum ya. Sampai bisa celaka. Assalamualaikum ya.
celaka. Nah, kenapa menjawab salamnya kada boleh? Karena jawaban salam itu adalah doa untuk mendapatkan rahmat. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman itu tidak diberikan Tuhan rahmat. Nah, jadi semacam itu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Nah, di situ kita memahami bahwasanya semua makhluk Allah ini kan dikasihi oleh Allah dengan memberikan nikmat, banyak nikmat yang kita rasakan dalam hidup. Kemudian kita beriman, alhamdulillah pulang disayangi oleh Allah, kita dapat rahmat juga. Nah, jadi berbeda. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memiliki sekalian alam. Artinya kan cuma kayak itu. Kayak apa kita mengkadaburi merungi? Oh, berarti yang pantas dipuji, yang pantas disanjung, yang wajar untuk dipuja hanya Allah. Selain Tuhan tidak wajar untuk dipuji, untuk disanjung. Ada wajar. Karena kita manusia ini adalah makhluk yang lemah, semuanya memiliki kekurangan. Hanya Allah yang wajar untuk dipuji. Hanya Allah yang wajar untuk dipuja. Selain itu tidak wajar. Makanya Imam Ghazali berpendapat, menjadi Imam Ghazali apabila ada manusia yang memuji beliau itu sebala lawan aku kamar bala. Arti bala itu ujian. Bila orang memuji sidin itu yang harus bala lawan sidin ujian. Hanya tahan menahan hati ini kan datang. Karena kita tahu apa dipuji orang, kita suka rasa bisa menimbulkan takabur gitu. Nah, bisa menimbulkan keriaan malah kita rusak kita. Nah, ini menggejala di sini tidak ada orang memuji sini, memuji apa yang menjadi itu merupakan bala ujian bagi sini. Nah, ujian. Bila kita kada bisa mengatur hati ketika dipuji orang, kada bisa kita mengatur hati, lupa dengan Tuhan yang memberikan keistimewaan tahun kita tuh. Nah, bisa kita bisa rusak, bisa takabur, bisa lihat. Nah, semacam ini. Nah, ini semacam ini. Nah, jadi tadi satu kiat cara membawa kepada kehusukan. Orang harus kawal menanamkan dalam perasaan bahwa yang berdiri salat itu di depan Allah, di depan Sang Maharaja yang mengetahui segala-galanya. Yang kedua, kiat yang kedua, cara kedua untuk membawa kepada kehusukan, merenungi, memikirkan apa yang ia baca di dalam salat nanti. Nyarwa tadabburi zikrin kiasan ala qiraah, dan juga merenungi zikir, karena di dalam satu bukan hanya semata-mata ayat Al-Quran yang kita baca. Banyak puji-pujian kepada Allah. Subhana rabbiyal azim, merupakan pujian. Subhana rabbiyal a'la, sami Allahu liman hamidah, itu merupakan kalimat-kalimat zikir. Nah, jadi disuruh juga merenungi apa yang ia baca, baik itu ayat Al-Quran atau berupa kalimat-kalimat zikir, direnungi, ditafakuri, dipikirkan. Nah, lalu apabila kita kawal kayak itu, lalu hati, segala pemikiran, segala ingatan ada melayau ke situ kamari di dalam sembahyang. Bujur-bujur terfokus dengan apa yang ia kerjakan. Nah, hanya pulang wasuna idamatu nazri mahalli sujudihi li anna dzalika aqrabu ila al-khushu' wa raqa'na. Disunatakan pulang di dalam sembahyang karena ini termasuk kepada membawa kepada kehusukan. Idamatu nazri mahalli sujudihi, terus memandang tempat sujudnya dalam sembahyang itu. Tunduk kita. Nah, kita pandang adalah tempat sujud. Mata lihati ke situ. Kenapa disuruh melihat tempat sujud? Li'anna dzalika aqrabu ila al-khushu'. Karena hal yang demikian itu bisa juga membawa kepada kehusukan. Jadi jangan melihat halayak mata, lihat tempat sujud. Makanya sembahyang itu disunatkan ada sutroh. Nah, kalau banyak imaman itu kan lebar, luas. Di depan imam itu sunat diandak dinding. Nah, dinding. Supaya apa? Supaya lebih membimbingkan pandangan. Supaya pandangan jangan pakai luas.
Nah makanya sebagian aja di masjid-masjid di keimaman ini sajadah imam di muka sajadahnya ada perjanjian di depan dinding. Nah papan yang sekitar semeter saja 4 orang, Pak di anda orang diri akan orang di muka imam ini. Itu sunat. Untuk apa? Supaya jadinya memindikkan pandangan. Kalau pandangan kita dijauh ke situ kamari, nah kalau pandangan kita dijauh ke situ kamari apa segala hati ini bisa terbawa-bawa kayaknya. Nah, lalu dipindikkan pandangan dengan mengandalkan dinding di depan, lalu pandangan ini kan pindik ada ke situ kamari. Lalu hati kurang tegang. Malah jadi apabila kita sembahyang saurangan, sunat sembahyang saurangan jangan pati di tengah-tengah lantai semacam itu. Jadi kita sembahyang saurangan ini para lawan dinding semacam ini. Kepala lawan dinding. Nah, jangan di tengah-tengah rumah sembahyang di tengah-tengah rumah jangan. Nah, karena mata kita ini kan jauh pandangan, lalu itu mengganggu khusyukan. Jadi sunat untuk memindikkan pandangan itu andai kata kita sembahyang seorang untuk memaraki dinding sembahyang, supaya pandangan itu jangan terlalu jauh. Jangan jadi masjid khususnya kan ada pihak guru para sembahyang seorang, nah, supaya pandangan itu jangan terlalu jauh. Lalu lantaran pinding pandangan ini, hati itu kada pati terganggu. Nah, kada terganggu hati. Nah, semacam itu. Nah jadi sunat jadinya pula selalu memandang ke tempat sujud, karena memandang ke tempat sujud itu adalah sebahagian cara atau kiat untuk membawa kepada khusyuk. Selain itu pula ujarnya kita dalam keterangan yang telah lalu, dengan memandang tempat sujud itu kan seseorang itu akan berperasaan hina, merasa rendah di depan Allah Ta'ala. Dengan memandang tempat sujud, orang merasa rendah, merasa hina di depan Tuhan. Jadi lalu disuruh sunat memandang tempat sujud, bukan hanya membawa supaya jangan terlalu luas pandangan terganggu hati, bukan hanya sekedar membawa kepada khusyukan, tapi jadinya dengan memandang tempat sujud juga akan tertanam perasaan hina, perasaan rendah di depan Allah Ta'ala. Sebabnya kita mengetahui kan kebiasaan orang di dalam anggota batang tubuh ini, muhani termasuk disayangi. Muhani termasuk anggota yang disayangi. Dianggapnya seakan-akan kehormatan itu kan ada pada muha semacam itu. Lantaran kita itu kan ibaratnya japai orang di belakang bisa ada apa-apa tapi orang di belakang misalnya harus ada pertemuan lawan kawan begitu pertemuan berarti pak tapaknya di belakang nanti harus ada pertemuan ada apa-apa. Bahkan muha kita ditapuk orang. Nah, muha kita dijapai orang kan asa hina banget kita. Nah di situ perasaan tuh ada. Nah begitu kita sembahyang di depan Allah, muha ini yang kita anggap mulia, muha yang kita anggap terhormat, yang kita sayangi, kita anggap jadinya ke lantai. Sedangkan lantai ini ada tempat ajajakan batis, tempat murid kita duduk apa segala. Dengan dianggap muha ke lantai ke tempat sujud, dan di situ kita merasa, ya Allah, hati kita ini seakan-akan ada suara. Ketika aku ya Allah berhadap kepada Engkau, tidak ada lagi yang mulia dalam batang tubuhku, tidak ada yang terhormat. Semuanya hina ya Allah. Muha yang anggap mulia, muha yang kau sayangi, ternyata muha kau sama aja lawan batis. Muha kau sama aja lawan muridku, makanya dianggap ke lantai sini kan. Nah sama itu. Nah jadi dengan memandang tempat sujud bukan hanya sekedar membawa kekhusyukan, tapi dengan memandang tempat sujud akan tertanam perasaan rendah hina ketika orang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disuratkan memandang tempat sujud walau a'ma sekalipun orang itu buta. Kadang itu kan kada melihat, mata buta. Kalau sembahyang jangan mata-mata buta, berarti sembahyang tumak tingadah kan. Walaupun dia sembahyang tetap sunat menunduk. Nah, memandang ke tempat sujud walaupun tidak ada melihat. Wa in kana indal ka'bati aw fi zulmah aw fi salatil janazah, atau sekalipunnya sembahyang hingga Ka'bah. Orang sembahyang hingga Ka'bah Baitullah. Nah, ada sebahagian kaum yang mengatakan jangan memandang Ka'bah, tapi tetap tundukkan kepala melihat ke tempat sujud. Nah, kalau jangan Ka'bah misalnya kan di Ka'bah itu macam-macam.
ada tulisannya macam-macam, kaligrafinya macam-macam. Nanti kan bisa tegang bujuk kita tuh. Nah, jadi dia kan walaupun sembahyang di Ka'bah, sebagian ulama tetap menyunatkan melihat tempat sujud. Apa zulmah atau sembahyang di tempat yang gelap, sembahyang di tempat gelap, padamkan lampu, atau kita disuruh menunduk biar ada melihat tempat sujud, tapi mata kita tetap melihat ke tempat situ walaupun ada melihat karena gelap. Kan? Kalau pernah matang-matang bakadam sampai kalau padam, kalau mata tuak tinggal ada boleh. Nah, disunatkan memukuskan pandangan ke tempat sujud walaupun ia sholat di tempat yang gelap. Au fi salatil janazah atau sembahyang jenazah, sembahyang naik kan, bukan mata kita menjangi pati tabalanya itu ada. Nah, tapi tetap tundukkan kepala kita. Nah, walaupun jadi pada sembahyang jenazah tetap disuruh menundukkan kepala. Jadi ibadah kita sembahyang bisa melihat tempat sujud, bukan memandang mayatnya, bukan memandang pati jenazahnya. Hanya nahan tetapinya as-sunnatu ayat surah najrahu ala musbihatihi inda rabiha fit tasyahud li habarin sahihin fi. Tetapinya disunatkan bahwa memindikkan pandangan seseorang ke telunjuk jarinya ketika diangkat dikala membaca tahiyat. Nah, asalnya kan mata kita sembahyang ke jangan ke tempat lihat tempat sujud. Tapi bila kita membaca tahiyatul, bila sampai 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, bila illallah kan jari surat diangkat. Nah, manakala kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, angkat jari. Di saat jari ini kita angkat, pandangan kita jangan lagi ke tempat sujud, pandangan mata kita memandang ini. Nah, sampai akhir salat jangan dipindah-pindah. Ini jangan dua dilabung, tetap aja mengangkat pandangan mata, mulai mengangkat, mulai pindah kamar ini, bukan lagi memandang tempat sujud. Nah, itu sunat dikala kita baca tahiyat. Bila asyhadu an la ilaha illallah, angkat jari, mata lihat sini. Kenapa disuruh melihat sini mata bukan lagi tempat sujud? Karena jadinya ini adalah lambang daripada kewahdaniyatannya Allah, lambang dari keesaannya Allah. Jadi di waktu kita mengangkat illallah lalu kita pandang ini, berarti kita sudah tenggelam di dalam keesaan Allah Ta'ala. Nah, semacam itu. Kenapa jadi bakal diangkat sabilah ini? Apa tujuannya? Nah, jadi berkesesuaian ketika kita illallah angkat sebilah ini menunjukkan keesaan Allah Ta'ala, melambangkan kewahdaniyatannya. Nah, jadi di saat kita mengangkat ini aja lagi yang kita pandang. Di saat kita memandang, kita itu sudah tenggelam di kekuasaan dan di keesaan Allah Ta'ala. Tidak ada lagi yang kita rasakan saat itu. Semuanya yang ada pada kita adalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Sembahyang kita kawal karena Allah yang memberikan pertolongan. Bebacaan begara kita kawal, semuanya adalah karena Allah. Nah, di situ jadi seorang manusia tenggelam di dalam keesaan Allah sampai akhir. Nah, jadi kalau pada bilang illallah, ini ibaratnya digabungkan lagi jangan. Bila asyhadu an la ilaha illallah, angkat terus menerus sampai salam. Pandangan kita tetap kamari berakhir salam. Bukan lagi kita memandang tempat sujud. Hanya wala yaqrahu taqbidu ainaihi illam yakhaf dararan. Ada dimakruhkan sembahyang itu memajamkan kedua mata, ada makruh. Tapi illam yakhaf dararan, bila kurang tuh ada khawatir kemudaratan. Aku jadi bila membuka mata ada patu rosok sembahyang, lalu dipajamkan mata supaya lebih rosok, makruh loh ada. Tapi bila dia takutan mudarat, jadi tidak terlalu berpanjang, apa bisa rawat juga kayaknya, atau hanyut, kita pun tidak terlalu berpanjang, bisa hanyut kayaknya, nah bisa rawat, terlalu berpanjang ini hanyut, nah itu mudah jangan. Selama ini ada takut kemudaratan, karena ia berperasaan dengan berpanjang lebih khusyuk, ayo silakan ada makruh. Tapi pilihnya khawatir bila terlalu berpanjang kan bisa juga. Nah, bisa abah, bisa hanyut, rasa berulai apa segala. Jangan. Nah,
Nah jadi ini, jadi di sini ada disebutkan beberapa kiat tadi jadinya untuk membawa kehusukan. Jadi kiat pertama jadinya tanamkan dalam perasaan bahwasanya kita sembahyang itu berdiri di depan Allah Sang Maha Raja yang mengetahui segala isi hati kita dan Ia selalu memandang. Dan Ia akan memberikan nilai. Di mana hati kita yang berhadap kepadanya, di situ ada nilai. Dikala hati kita berbelakang dari Allah, Tuhan tidak akan memberikan nilai. Kemudian yang kedua jadinya ada merenungi, memikirkan apa yang dibaca, baik ayat Al-Quran ataupun zikir. Hanya yang ketiga selalu memandang ke tempat sujud. 3 macam di sini ada kiat-kiat yang membawa kepada kehusukan. Hanya terusnya jadinya wasunna zikrun wa du'aun akibat disunatakan pulang berzikir berdoa akibat sesudah sembahyang. Jangan ingat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi berdirian ya habisnya jalan. Imbah sembahyang itu sunat zikir berdoa disunatakan. Zikir ada bacaan-bacaan. Berdoa. Kenapa disuruh berzikir berdoa? Karena Rasulullah pernah ditanya orang. Orang bertanya dalam hadis warwiyat warawat Tirmizi an Abi Umamah qala. Imam At-Tirmizi daripada Abi Umamah beliau berkata, ujar orang kilali Rasulullah SAW ditanya orang Rasulullah, ayu doain asma'u, ayu doain mustajab. Kapan ya Rasulullah doa yang cepat dikabulkan? Rasul menjawab, qala jawaban lail wa dubur shalawatil maktubat. Ujar Nabi doa yang paling cepat dikabulkan diperkenankan jawaban lail di tengah malam wa dubur shalawatil maktubati dan di belakang atau sehabis salat fardu. Nah, berdasarkan hadis ini imbah sembahyang itu disunatkan kita ada zikir, bacaan-bacaan, kemudian ada doa. Baik sembahyang saurangan ataupun berjamaah. Nah, begitu. Nah, ada bagian ajarnya daurah. Nah, di sana tadi dipadahkannya ujarnya zikir dan doa itu lebih sempurna kalau kita baca habis salam. Nah, dengan kita berzikir dan berdoa bukan menghilangkan tuntutan melaksanakan sunat ba'diyah. Kenapa? Karena jadinya sunat ba'diyah itu tidak habis waktunya, tidak hilang waktu tuntutannya dengan akibat adanya zikir dan doa. Kalau banyak lantaran kita berzikir, berdoa akan disuruh lagi karena ba'diyah ada tetap disuruh. Dan pahalanya ada hilang, tuntutannya ada hilang. Nah, karena kata-katanya pun sudah lain. Kalau di sini kan disuruh adanya sunnah zikrun wa du'a akibah. Sunat berzikir berdoa akibah. Selesai salat. Artinya begitu selesai langsung. Ada ba'da itu sesudah. Nah, sesudah itu boleh aja tahalak beberapa waktu dulu. Nah, itu. Beberapa waktu. Nah, jaka ibaratnya. Nah, kalau kata-kata Arab itu kalau akibat itu artinya juga kan sesudah tapi mengiringi. Begitu salam, nah itu akibat. Tapi kalau ba'da itu sesudah tapi boleh ada jarak waktu. Nah, sunat itu kan sunat ba'diyah seduanya. Nah, aran ba'diyah itu biar misalnya kan 10 menit bahwa para jam di sembahyang fardu, tetap disuruh mengerjakannya. Jadi bukan hilang tuntutan dengan adanya zikir dan doa. Nah, lalu jadinya kan lebih sempurna zikir dan doa itu kita kerjakan sehabis salam. Nah, andai kata misalnya kita imbas salam lalu mengerjakan ba'diyah, sunat ba'diyah, juga ada hilang untuk dituntut berzikir dan berdoa, tapi jadinya kurang akmal. Kalau pernah bila imbas salam langsung kita menyunat sembahyang ba'diyah. Jadi pernah kan lantaran sudah mengerjakan kada usah lagi berwiritan, kada usah lagi berdoa, kada. Artinya walaupun orang imbas salam langsung mengerjakan sunat ba'diyah,
Zikir dan doa tetap disuruh, ada hilang tuntutannya, tapi hanya kurang akmal, kurang sempurna. Jadi urutannya lebih sempurna. Begitu salam, ada dulu zikir, ada doa. Nah setelah itu baru kita mengerjakan ba'diyah. Nah disunahkan ba'diyah, kayak zuhur ada ba'diyah, nah maghrib ada ba'diyah, isya ada ba'diyah. Kalau asar subuh jangan mengerjakan ba'diyah, ada disuruhan. Nah maka dilarang oleh Rasulullah. Kalau perjalanan sudah terbiasa mengerjakan ba'diyah, ibadah asar mengerjakan ba'diyah, itu ba'diyah asar ada. Nah ibadah subuh ada disuruh juga. Nah, jadi ada ba'diyah itu maghrib, isya, zuhur. Nah itu aja. Nah kalau lainnya kan qabliyah sebenarnya ada. Isya ada qabliyah, subuh ada qabliyah, zuhur ada qabliyah, asar ada qabliyah, maghrib pun disuruh qabliyah. Nah, kita di sini berdarah ada peti menduli. Padahal kan maghrib itu juga ada qabliyahnya, walaupun awalnya tuh hadisnya hadis dhaif, tapi untuk qadiyatul amal hadis dhaif itu ada jadi masalah. Asal jangan untuk fatwa. Nah, jadi maghrib qabliyahnya ada, ba'diyahnya juga ada. Isya kayak itu juga. Nah, subuh ada ba'diyah, asar ada. Nah, jadi semacam ini disunatkan zikir. Dan zikir dan doa ini ada yang warid dari Rasulullah karena bujur-bujur pendatang dari Rasul. Nah, kayak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali itu kan memang dari Rasulullah. Nah, dalam hadis Nabi itu disuruh Nabi membaca 10 kali habis maghrib, habis sembahyang subuh, tapi kaki yang dipindah. Begitu habis salam langsung baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baris ini yang dipindah-pindah atasnya jadi tetap. Nah, tapi jangan itu baris. Sebagaimana kita duduk tahiyat akhir, di waktu kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tetap akan jangan dipindah-pindah kakinya dulu. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu ada suruhan habis maghrib dengan habis sembahyang subuh. Nah itu ada. Kakinya dia yang dipindah. Nah ada suruhan Rasulullah kan semacam itu. Nah. Sama kita membaca apa namanya itu surah 4 kan habis Jumat. Begitu habis kita habis salam sembahyang Jumat, Nabi menyuruh baca Fatihah 7 kali, Qul huwallahu 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali hari Jumat. Selama membaca 7 kali itu, kaki ini jangan dipindah. Nah, jangan pakai imbas salam langsung bersila ini itu jangan. Nah, kan kalau selesaikan membaca 7 itu kan habis membaca 4 macam itu 7, ayo ini pindah kakinya. Nah, artinya apabila dia memindah kakinya misalnya ada disunatkan lagi kan membaca tetap dipindah kaki enggak tetap aja disunatkan. Cuma menjadikan keakmalan, kesempurnaan bacaan itu kurang. Nah, lalu begitu kita habis salam, tetapkan dahulu kakinya, baca Fatihah 7 kali, Qul huwallahu 7, Qul a'udzu birabbil falaq 7, Qul a'udzu birabbin nas 7 pada sembahyang Jumat. Habis selesai 7 baru memindah kaki. Sama tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, sahabat. Nah, sebabnya di sini ujian Nabi ada Nabi bersabda wa min jumlati ma warada fi dzikrika wa alaihi salatu wassalam. Setengah daripada wirid-wirid bagian zikir yang mendatang dari Rasul, apa yang dikatakan Nabi, ujar Nabi, man sabbahallahu dubura kulli salatin salasan wa salasina wa hamdalillah salasan wa salasina wa kabbarallaha salasan wa salasina summa qala tamama mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir mufiran khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Ujar Nabi, barang siapa membaca tasbih subhanallah kan dubura kulli salatin sehabis tiap-tiap sembahyang salasan atau salasanya 33 wa hamadallah dan memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah 33 wa kabbarallah dan bertakbir kepada Allah salasan atau salasina 33 imbah 33 kuntong 33 Allahu Akbar sumaqala kemudian ia membaca tamamal mi'ah menyempurnakan 100
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qad dapat gufirat khatayahu, ujian Nabi akan diampuni segala kesalahannya. Wa in kana misla zabadil bahri, walaupun kesalahan itu sebanyak buih yang ada di laut. Dan itu sebagian mirip yang mendatang dari Rasul. Yang mana dia pernah? Subah nomor 33. Ini buih yang paling pindik nih. Alhamdulillah Allah 33. Indahnya la ilaha illallah wa syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya sudah. Buih sudah namanya. Nah. Ayo kita berdoa. Jadi ada wiritan-wiritan yang juga Rasulullah mengajarnya. Jadi sunat pada habis sholat itu habis salam ada wirid, ada bacaan, zikir dan doa. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini dahulu uraian kita malam hari ini. Ya mudah-mudahan bisa bersambung pulang pada minggu-minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ja'al jamana jazaan wa rabbana wa tabarrakana wa alayhi tabarrakana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa safaratan wa qawlan wa qawlan salihan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul faatihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillah. Qabbalallahu minna.